Oke, ini sudah kita hidupkan. Kita coba putar potensionya ya. Nah, di sini untuk output voltasenya bisa berubah dan sangat variabel sesuai dengan arah putaran ya, putaran potensio ini. Nah, untuk voltase output maksimalnya ini sampai di 20,3 volt ya. Cukup lumayan besar untuk ampernya 1 ampere. Oke, bagaimana cara buatnya? Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat adaptor dengan pengeluaran yang variabel ya. Ini kita butuhkan PCB lubang. Yang kedua kita membutuhkan elko. Ukurannya 2200 mikro, 50 volt. Untuk bahan yang ketiga ada dioda sisir ya ini. Ini 3 ampere. Berikutnya ada lagi resistor. Di sini ukurannya 330 ohm. Selanjutnya ada potensio mono ya. Ini 10K. Ya, untuk ukurannya 10K. Untuk komponen yang berikutnya ini ada transistor LM317 ya. Ini yang paling pokok ya, LM317. Nah, untuk buatnya kita lihat skema dahulu. Ini skema yang saya buat ya. Mohon dimaklumkan kalau gambarnya kurang bagus ya. Nah, untuk di bagian kiri ini ada dioda ya. Ini nanti kita gunakan dioda sisir yang 3 ampere. Untuk plusnya lewat atas dan min lewat bawah. Untuk selanjutnya ada elko dan dioda transistor LM. Selanjutnya ada potensio di bagian bawah. Untuk resistor yang 330 ohm ada di kaki bagian out dan adjust dari transistor. Nah, untuk keluarannya, untuk gambar dari kaki transistornya ada di sebelah kanan ini. Untuk kaki yang pertama adjust, kaki kedua ini out, dan kaki ketiga ini in ya. Nah, untuk realnya seperti ini membacanya. Oke, selanjutnya kita akan gambar di bagian PCB-nya ya, layout PCB-nya. Saya sudah gambarkan seperti ini. Nah, di bagian bawah ini kita akan beri tanda plus dan di atas ini adalah tegangan minnya negatif ya. Untuk di bagian kiri ini adalah dioda sisir ya. Nah, nanti PCB-nya seperti ini ya. Kita akan masukkan dioda sisir di bagian kiri ya. Ini ada tanda di bodi diodanya. Untuk penempatan kaki jangan sampai salah ya. Nah, setelah kita masukkan di PCB, kita solder kaki dari diodanya. Nah, oke, selanjutnya kita akan pasang elko ya. Nah, elko ini di bodinya ada tanda min, dan kalau yang tidak ada tandanya berarti kaki positif ya. Nah, ini jangan sampai terbalik. Untuk penempatan kakinya, keluaran dari dioda plus harus dapat kaki elko yang
plus ya. Oke, selanjutnya kita akan solder. Nah, setelah kita solder, kita akan hubungkan kaki elko ini ke kaki dioda ya. Kita bengkokkan saja karena ini menggunakan PCB lubang. Yang kaki negatif ke kaki negatif elko, kaki positif dioda ke kaki positif elko juga. Nah, kita akan solder setelah itu. Pastikan solderan ini kuat dan tidak menyambung yang lainnya ya, tidak short ke kaki yang lainnya. Karena di bagian kaki tengah ini, bagian dioda ini adalah arus AC ya. Arus AC nanti dari keluaran dari trafo. Kalau untuk yang dua kaki di tengah itu terbalik-balik tidak masalah. Oke, komponen selanjutnya ini kita pasang potensionya. Ini berfungsi untuk pengatur voltase keluar ya, output voltase ya. Karena ini lubangnya tidak ada yang pas, makanya ini saya bengkokkan saja dan kita solder dari luar ya. Oke, teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe, like, dan komentarnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, nanti sebijanya akan saya usahakan menjawab ya. Nah, ini kita solder aja seperti ini. Karena lubang di PCB ini tidak pas ya ke kaki potensio. Nah, ini solder yang kuat karena nanti skrup dari potensio ini kita gunakan sebagai dudukannya ya. Nah, untuk tiga kaki ini di bagian pinggir ya, kiri dan kanan, ini adalah hambatannya 10K. Untuk yang tengah ini yang variabelnya. Nah, jadi nanti ini dua kaki akan kita hubungkan short, tapi kaki mana yang kita shortkan kita belum tahu. Nah, ya, ini ada dua kaki yang kita hubungkan. Tapi untuk kaki yang mananya kita belum tahu, makanya nanti kita akan coba saja yang kiri atau yang atas, coba kita shortkan. Nanti ketika kita coba itu berpengaruh dari output voltasenya, semakin kecilnya, semakin besarnya itu ke kiri atau ke kanan. Nah, itu nanti kita bisa rubah di bagian ini ya. Kalau misalkan kita shortkan yang bagian kiri, nah nanti akan merubah besaran output, itu potensinya akan ke kanan atau ke kiri. Nah, itu sesuai selera kita ya. Cara merubahnya di bagian sini, kaki yang kita shortkan. Nah, untuk komponen selanjutnya ini kita pasang resistor yang 330 ohm. Sesuai layout saja, kita pasangkan di bagian samping dari elko ya. Nah, di samping dari elko sesuai dengan layoutnya. Satu kaki resistor masuk dapat di output dan satu lagi masuk di potensio ya. Ini kita sambungkan dulu ke kaki yang sambung ke potensio. Satu kaki resistor. Untuk resistor kakinya terbalik-balik sama saja ya, tidak ada polaritasnya. Nah, kita hubungkan ke kaki potensio yang satu.
Untuk kaki yang satunya kita hiraukan dulu karena ini akan nyambung di bagian transistornya. Nah, untuk selanjutnya kita akan pasang transistor dulu. Nah, sesuai layoutnya ya, jangan sampai terbalik. Kalau transistor, kaki ketiga ini adalah in, ya, ini in, ya, yang tengah ini adalah out dan kiri adalah adjust. Ini jangan sampai terbalik. Oke, pemasangannya hati-hati bagian transistor. Nah, setelah itu kita akan solder. Sebagai informasi, untuk kapasitas dari transistor ini ya, menurut datasheet memiliki tegangan output ya, ini 1,2 volt sampai 37 volt ya. Untuk ampernya ini memiliki daya output 1,5 ampere. Nah, karena ini saya menggunakan trafo 1 ampere, jadi ini transistornya sudah cukup ya. Nah, kalau teman-teman menginginkan ampere outputnya lebih besar, nanti di bagian output dari transistor LM ini disambungkan lagi dengan TIP 3055 ya. Tapi di video ini saya tidak menggunakan transistor TIP 3055 karena trafo yang saya gunakan hanya 1 ampere. Dan untuk transistor LM-nya sudah mampu ya. Nah, kembali lagi untuk kaki-kaki transistor ini kita solder dan jangan sampai saling terhubung di bagian kakinya. Nah, selanjutnya kaki dari resistor ya, yang satunya tadi yang belum terhubung. Nah, ini akan kita hubungkan di kaki out ya, di bagian tengah ini. Bagian tengah adalah kaki outnya. Kita akan hubungkan ya sesuai dengan layoutnya ya. Untuk bagian in ya, ini di kaki nomor 3 akan terhubung di elko ya, elko positif juga akan terhubung di kakinya. Makanya kita akan bengkokkan kaki elko ini, kita akan solderkan di transistor LM yang bagian input ya, atau di kaki yang nomor 3. Kita akan solder dulu bagian inputnya ya, kita ambilkan dari kaki elko positif. Nah, untuk selanjutnya bagian resistor ya, bagian resistor ini masuk ke out ya. Di sini di layoutnya sudah tergambar. Kita bengkokkan saja kaki resistor ke kaki transistor yang tengah ya, yang output. Selanjutnya akan kita solder. Oke, teman-teman yang baru gabung, saya ingatkan kembali, silahkan like, subscribe, dan komentarnya. Bagi yang ada pertanyaan, memiliki masukan, atau yang sebagainya, silahkan Anda berkomentar ya. Nah,
untuk yang selanjutnya ya, ini ada kaki adjust ya. Kaki adjust ini akan terhubung ke potensio ya. Nah, karena ini membutuhkan penghubung, saya gunakan kabel ya. Ini saya gunakan kabel dari kaki transistor yang adjust ke potensio ya, atau ke kaki resistor yang satunya ya, yang tadi sudah terhubung ke potensio. Oke, setelah terhubung, kita selanjutnya adalah kita hubungkan kaki negatif ya, dari potensio yang satu tadi ke negatif elko saja ya. Kita menggunakan kabel juga ya. Setelah semuanya kita solder ya, semua terhubung, selanjutnya kita akan membuat terminal output dan terminal yang inputnya ya. Di terminal output bagian positif, nah ini dari kaki transistor yang tengah kita solderkan saja ya, sesuai dengan layoutnya ini. Nah ya, untuk penampakannya nanti akan seperti ini. Nah, setelah jadi, ini akan kita coba hubungkan atau kita akan rangkai di dalam box ini ya. Ini saya memiliki box walaupun bekas tapi masih bisa kita gunakan ya. Nah, ini nanti akan kita pasang di bagian lubang depan ya. Kita akan pasangkan seperti ini. Ini jangan terlalu kencang ya, kendor saja dulu. Nah, biar bisa kita putar seperti ini, lebih mudah untuk menyolderkan kabel-kabelnya ya. Nah, ini akan kita pasangkan kabel outputnya dulu ya. Nah, kabel output yang warna merah ini akan ke terminal positif yang tadi keluar dari transistor ya, yang tengah tadi. Ini kita solderkan saja. Dan untuk kabel yang hitam ini adalah negatif. Ini kita solderkan ke kaki elko ya, elko negatif. Nah, untuk kabel AC-nya yang menuju ke trafo, nah ini kita pasangkan ke saklar dulu ya. Kita akan sambungkan ke saklar. Nah, ini saya menggunakan saklar yang modelnya seperti ini karena biar lebih mudah saja. Kita sambungkan. Nah, pastikan solderan ini kuat dan tidak mudah lepas ya. Nah, dan untuk input ke PCB ini kita menggunakan kabel juga. Ini akan terhubung ke kaki tengah dari
dioda ya, dua kaki di tengah yang dioda itu kita hubungkan dua kabel ini untuk kabel input ke rangkaian yang baru saja kita buat ya. Oke, nanti akan penampilannya seperti ini. Dan ini saya menggunakan trafo yang 1 ampere ya. Kebetulan saya punya yang CT, jadi saya gunakan dioda juga, dua dioda untuk merubah menjadi non CT ya. Seperti ini hasilnya. Ini nanti kita pasangkan di bagian belakang rangkaiannya ini ya. Nah, untuk pemasangannya kita menggunakan baut ya. Ini baut dari Spicer. Ya, kita gunakan yang baut dan murnya saja ya. Nah, setelah terpasang dan dipastikan cukup kuat ya, di bagian baut-bautnya ini kita kencangkan. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan bagian output trafo ke input dari rangkaian ya. Untuk kabelnya ini terbalik-balik sama saja. Ini saya menggunakan output yang paling besar ya dari trafo ini. Ya, ini di bagian CT, yang satu CT, yang satu di keluar dari dioda, dua dioda ini ya. Nah, setelah dirasa cukup, nah ini kita akan hubungkan kabel AC-nya ya. Karena tadi sudah di yang satu ke saklar, yang satu ini akan langsung menuju ke trafo ya. Nah, untuk yang nolnya ini, nol trafo, kita beri kabel tambahan ya. Dari saklar yang bagian tengah ke bagian nol trafo ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba apakah rangkaian ini berhasil. Ini saya sediakan stop kontak ya. Kita akan colokkan ke stop kontak kabel dari AC-nya ini. Nah, ini kita coba. Potensio kita 0 dan saklar kita off kan dulu. Oke, colokan sudah kita masukkan ke stop kontak ya. Untuk mengetahui kita menggunakan multitester saja. Ini kita arahkan ke DC volt ya. Untuk bagian kabel hitam ke negatif dan merah ini positif ya. Kita cek, kita akan lihat ini terbaca 1 volt ya. Kita akan coba putar potensionya. Nah, ini naik ya. Ini naik, voltasenya naik 19 volt dan naik lagi. Nah, untuk ini terbaca mentok di 19,3 volt ya. Kita putar sudah tidak mentok lagi, sudah tidak bisa naik karena dari trafonya output maksimalnya segitu ya. Nah, ini cukup memuaskan. Kalau kita ingin mengetes komponen-komponen elektronik ya, kita tidak perlu repot mencari power supply.
power supply ini bisa kita gunakan. Untuk mempermudah kita mengecek tegangan output, ini saya menggunakan digital voltmeter ya. Digital voltmeter yang seperti ini ya, kita akan pasang di bagian depan ya. Karena kalau mau mengetes kita harus cek menggunakan multitester, cukup repot ya. Ini saya menggunakan yang tipenya ini 3 kabel ya, karena bisa mengecek voltase hingga 0 volt ya. Jadi lebih akurat. Di sini tertera plus, minus, dan volt ya. Kabel kuning ini adalah untuk mengetes volt, plus untuk suplai tegangan positif, dan minnya untuk tegangan negatif. Kita coba, sebelum kita pasang, kita coba menggunakan kabel outputnya. Nah, di sini sudah menyala ya, terbaca ya, ini terbaca 0 volt ya, karena kabel kuning belum saya hubungkan. Nah, setelah dihubungkan terbaca ada sekitar 4 volt ya, 4,18 volt ya. Nah, ini akan kita coba putar. Nah, ini akan bervariabel ya, bervariasi sesuai arah putaran dari potensionya ya. Nah, oke. Selanjutnya digital voltmeter tadi kita akan pasangkan di bagian kanan atas dari boxnya ini ya. Ini saya sobek, lalu saya menggunakan spacer ya di bagian dalamnya ya. Kita akan pasangkan, dan untuk rangkaiannya ini kita lepas saja dulu agar lebih mudah kita memasangnya ya. Oke, selanjutnya kita akan pasang voltmeternya ini ya. Untuk kabel hitam dari voltmeter kita hubungkan ke output dari rangkaian ini yang negatif. Dan untuk yang kabel merah ini ke output yang positif ya. Tetapi ini saya tambahkan resistor ya, sebelum ke voltmeter ini saya tambahkan resistor 2 kilo ohm ya, 2 kilo ohm untuk mengamankan dari digital voltmeter ini ya. Karena digital voltmeter ini beroperasi di tegangan 5 volt, makanya saya tambah resistor ya. Nah, untuk yang kabel kuning ya, kabel kuning ini kita akan solderkan ke bagian output ya, atau yang warna merah. Jadi yang warna kabel warna hitam tadi ke elko saja ya, kita gunakan elko ya. Untuk kabel warna hitam dari digital voltmeter itu kita ke elko negatif, yang merah ke elko positif ya. Nah, untuk yang kuning ini baru ke output dari rangkaian ya. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan kembali ke dalam box ya. Untuk pemasangannya cukup hati-hati ya, karena nanti dikhawatirkan kabelnya ada yang putus atau
short ya ke kabel yang lainnya. Makanya kita pasang hati-hati. Dan setelah ini kita akan kencangkan ya murnya ini supaya tidak ikut berputar saat potensionya kita putar ya. Selanjutnya kita pasang voltmeter digitalnya ke dudukannya ya. Nah, kita pasangkan seperti ini saja. Nah, selanjutnya kita akan skrup ya, supaya tidak terlepas. Oke, setelah semuanya dipastikan benar ya, untuk jalur-jalurnya kita akan coba lagi. Kita langsung saja colokkan ke arus listrik. Untuk tombol power masih off ya. Selanjutnya kita coba kita on kan. Nah, di sini sudah nyala ya dan terbaca 1,9 volt ya. Kita coba putar potensionya ya. Kita putar ke kanan. Nah, ini akan menambah 5 volt ya. Ke kiri akan berkurang ya. Oke. Jadi untuk rangkaiannya ini sudah benar dan berhasil ya. Seperti ini. Dan jika nanti teman-teman mengalami masalah di arah putarannya ini, misalkan ini kan ke kanan, ini kan membesarkan ya, membesarkan voltase ya. Jika teman-teman ini ternyata ke kanan ini malah mengecilkan voltase, nah di bagian potensio tadi yang kita shortkan tadi ya, 2 kaki tadi kita rubah ke satunya ya. Untuk kabel-kabel yang lainnya sama saja, hanya bagian potensio tadi kita rubah. Yang misalkan kaki kirinya kita shortkan, ternyata putarannya tidak sesuai yang kita harapkan, nah kita putus, kita rubah yang sebelahnya ya. Jadi yang terhubung ke kaki tengah itu bagian kiri atau bagian kanan ya. Nah, selanjutnya ini karena sudah berhasil, kita akan tutup saja. Selanjutnya kita akan baut ya. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir tadi, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada masukan silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat dan ingin membagikan video ini, silahkan share ya ke teman-teman Anda. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Dan nantikan video-video saya yang berikutnya. Dari saya ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.